Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Perkenalkan saya Dr. Sugeng Haryadi LCMA, dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu prasyarat sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Pada kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan video rekaman proses pembelajaran salah satu materinya. Baiklah, pada bagian deskripsi mata kuliah, saya akan paparkan beberapa hal terkait. 1. Deskripsi umum mata kuliah. 2. Kemampuan yang diharapkan tercapai. 3. Materi pembelajaran. 4. Metode pengajaran. 5. Interaksi mahasiswa dengan dosen. Dan 6. Sistem penilaian. Deskripsi. Mata kuliah ini disebut Bahasa Arab 1 Qawaid, bermuatan materi-materi dasar komunikasi dan tata bahasa Arab untuk membekali mahasiswa pendidikan agama Islam dengan keterampilan berbahasa Arab dasar. Mata kuliah Bahasa Arab 1 Qawaid diberi kode AP60070119. Diberikan pada semester 1 selama 14 pertemuan, dilengkapi dengan tugas portofolio latihan materi, dan 2 kali ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun kemampuan yang diharapkan tercapai sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan adalah 1. Mahasiswa mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja sesuai dengan KUU 11. Yang kedua, mahasiswa menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja sesuai dengan P3. Sementara itu, kemampuan yang diharapkan tercapai berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama dari berbagai sumber berbahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan berbagai kitab-kitab kuning klasik. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh bekal berbagai keterampilan dasar berbahasa Arab yang meliputi 4 keterampilan pokok, yaitu menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Sementara itu, materi-materi yang akan dipelajari terdiri dari beberapa bagian. 1. Kosakata pembuka. 2. Paragraf bacaan. 3. Percakapan. 4. Tata bahasa. 5. Latihan. 6. Kata mutiara. Dan terakhir ditutup dengan tindak lanjut. Bagian-bagian materi tersebut dapat kita jumpai pada setiap pelajaran materi yang terdiri dari 14 pelajaran, yaitu 1. Perkenalan dan ucapan selamat. 2. Nama-nama hari dan bulan. 3. Rumah dan perabotannya. 4. Profesi. 5. Kegiatan sehari-hari. 6. 4 arah. 7. Peralatan belajar. 8. Hobi. 9. Anggota keluarga. 10. Alat-alat transportasi. 11. Studi lanjut ke universitas dan kegiatan kemahasiswaan. 12. Materi tentang pasar. 13. Adab belajar mengajar. Dan yang ke-14. Fungsi masjid. Adapun materi tata bahasa secara khusus selama 14 kali pertemuan meliputi 1. Kalam dan kalimah, 2. Pembagian kalimah, 3. Isim mufrad, mutsanna dan jama', 4. Isim mudzakar dan mu'annas, 5. Fi'il madhi, mudhari' dan amr, 6. I'rab dan pembagiannya, 7. Fa'il, 8. Mubtada' khobar, 9. Maf'ul bih, 10. Maf'ul li ajlih, 11. Isim majrur dengan huruf jar,
12 isim majrur dengan dzaraf, 13 isim majrur dengan idhofah, dan terakhir 14 fi'il majzum. Materi-materi ini akan diberikan dengan metode pembelajaran komunikatif meliputi beberapa metode bagian, yaitu 1. Ceramah, 2. Drill atau pengulangan, 3. Diskusi, 4. Penugasan, 5. Metode evaluatif, 6. Ice breaking, 7. Demonstrasi, 8. Blended learning, dan 9. Belajar kelompok. Dengan metode pembelajaran tersebut diharapkan terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen. Saat di kelas, elaborasi metode-metode pembelajaran tersebut memungkinkan terjadinya interaksi intens antara mahasiswa dengan dosen dari awal hingga akhir. Dan saat di luar kelas, segmen latihan dan strategi tindak lanjut link video audio materi akan memudahkan para mahasiswa mengulang materi. Sistem penilaian akhir mata kuliah ini berdasarkan beberapa komponen dan bobot nilai sebagai berikut. 1. Keaktifan 20%, 2. Tugas 20%, 3. Ujian tengah semester 30%, dan 4. Ujian akhir semester 30%. Demikian deskripsi mata kuliah Bahasa Arab 1 Qawaid. Selanjutnya mari kita simak bersama rekaman proses pengajaran salah satu materi Bahasa Arab 1, yaitu materi yang ke-11. Berisi percakapan tentang studi lanjut di universitas dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan tata bahasa isim majrur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naila. Nabda bil basmalah walhamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi darsin min durusi al-lughah al-arabiyyah. Selamat datang dan berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Arab. Topik kita pada hari ini seputar percakapan tentang kegiatan di kampus dan dilengkapi tata bahasa Arab, isim majrur, dan contoh-contohnya. Semuanya sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap Ustadz. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Bahasa Arab sebagai bagian dari mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Islam tentu sangat penting sekali. Rekaman materi-materi Pak Sugeng dan perkuliahan kita silakan dapat diikuti dari akun-akun media sosial, terutama akun YouTube ya. Dan kalau ada kebutuhan, keperluan tentang perkuliahan kita, saudara-saudari bisa japri atau menghubungi saya secara langsung atau melalui perwakilan komtingnya dengan nomor WhatsApp yang tertera itu. Baik, di antara capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah penguasaan kosakata tentunya ya, dan kemahiran membaca, menyimak, menulis, dan berbicara tentang kegiatan-kegiatan di kampus. Al-Ansyitah At-Tullabiyah fil Jami'ah. Baik. Esbrik terlebih dahulu, sederhana saja, kita akan awali materi ini dengan berhitung bahasa Arab. Hal antum musta'idun?
Ready? Siap? Ustaz, nah. Tamam. Ahsantum barakallahu fiik. Wahid. Isnin. Salasa. Arba'ah. Khamsa. Sita. Sab'ah. Sama. Tis'ah. Asyara. Barakallahu fiik wa fataha alaik. Ya, sekarang dibalik dari 10 sampai 1. Ayo. Asyra. Tis'a. Thamaniyah. Sab'ah. Sita. Sata. Arba'ah. Salasa. Isnin. Wahid. Oh, berarti insya Allah sudah siap semuanya. Materinya juga insya Allah tidak sulit. Nah, di sini ada petunjuk apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Pengantar, mukaddimah, kemudian inti materi ada muhadasah wa qawaid, percakapan dan tata bahasa. Berikutnya tadrib, latihan seperti materi sebelumnya. Dan terakhir penutup atau khitam. Ya. Sebagai pengantar, jangan lupa untuk senantiasa meniatkan setiap pertemuan perkuliahan kita, proses pembelajaran kita sebagai wasilah bakti kita, birrul walidain kita kepada orang tua, baik masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat begitu besarnya kemuliaan akhlak berbakti kepada kedua orang tua sebagai kunci kesuksesan kita bersama. Perhatikan bagaimana dalam salah satu bentuk dan contoh bahasa Arab yang sangat tinggi retorikanya Al-Quran menempatkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kemuliaan akhlak berbakti kepada orang tua. Setuju? Semuanya siap? Oke. Siap. Baik. Untuk materi percakapan ada prolog pengantar tentang kedudukan universitas atau kampus bagi seorang pelajar. Yu'addul jami'atu makanan muhimman li ta'allumi wa tatwiri dzati. Fahiya la taqtasiru 'ala al-muhadarati faqat, bal tuqaddimu anshitatan jami'iyatan mutanawwi'atan tusa'idu tullaba 'ala bina'i syakhsiyati wa taqwiyatil maharati wa khidmatil mujtama'i. Wa min ahammi hadhihi al-anshitatil jam'iyyati tullabiyah والدورات التدريبية والخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية. Sebelum kita terjemahkan satu persatu kosakata ini, kira-kira menurut Anda kampus itu punya kedudukan dan arti penting apa bagi kita pelajar dan bagi masyarakat? Sangat penting. Kenapa? Karena kampus itu mencetak para insan yang agent of change, Pak. Luar biasa, super, inspiratif. Mas Jasril, insya Allah menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Ya, baik. Nah, inilah yang terkandung pada paragraf ini, bagaimana kampus memiliki tempat yang sangat penting bagi proses pembelajaran dan pengembangan pribadi ya. Tidak hanya perkuliahan saja, tetapi memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk pribadi yang kuat, ya, memperkuat keterampilan atau skill dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, silakan secara detail arti setiap kosakata ini Anda dengan mudah bisa difoto atau di copy paste, masukkan di kamus digital, Google Translate atau kamus Ma'ani. Nah, pada intinya dari sini kita coba. Nah, ada beberapa kosakata penting dalam kaitannya dengan kegiatan di kampus sebagai pengantar supaya untuk menangkap percakapannya nanti tidak terlalu kesulitan. Ada gambaran.
Ada yang siap membacakan bersama saya kosakata dan artinya ini? Nomor 1, al-jami'atu, kampus atau universitas. Nah, 2, muhadaratu, perkuliahan. Nomor 3, ansyitatun jami'iyatu, kegiatan kemahasiswaan. Nomor 4, jam'iyatu tulabiyah, organisasi mahasiswa. Nomor 5, dauratun tadribiyatun, pelatihan. Nomor 6, khidmatun ijtima'iyatun, pengabdian masyarakat. Nomor 7, a'malun tatawu'iyatun, kegiatan sukarela. Nomor 8, tatwiruz zati, pengembangan diri. Nomor 9, bina usyahsiyati, pembentukan karakter. Nomor 10, maharotun, keterampilan. Oke, baik. Ahsanti barakallahu fiik. Qiraah mumtazah. Bacaan yang sangat bagus sekali. Nah, menunjukkan ya, latihan yang berulang kali, menyimak dan mengulang. Terima kasih Saudari Ayun. Nah, supaya bisa dikembangkan terus kemampuan membaca dan keterampilan berbahasa lainnya. Baik. Berikutnya, yatahadatsul ummu ma'a ibniha hawla al-iltihaqi bil jami'ah wal ansyita at-tullabiyah fiha 'ala an-nahwi at-tali. Berikut ada percakapan antara seorang ibu dan putranya tentang kegiatan-kegiatan di kampus yang dilakukan oleh mahasiswa ini setelah kemudian pulang dan bercerita kepada sang ibu. Apa saja yang dilakukan sang anak di kampus, ibunya pengen tahu. Baik. Al-ummu, simak baik-baik, kemudian tirukan. Siapa yang berkenan untuk membaca bersama saya? Saya, Pak. Azril, silahkan. Ahsan. Araftu annaka iltahaqta bi Jami'ati Sultan Agung Al-Islamiyah. Silakan diulangi Hasrid. Araftu annaka iltahaqta bi Jami'ati Sultan Agung Al-Islamiyah. Sultan Agung Al-Islamiyah. Hada sahih. Hada sahih. Al-Ibnu Anas. Sahih. Sahih. Iltahaqtu Al-Ibnu hadhihi Anas. al-jami'ati. Iltahaqtu bi jami'ati Kulliyati Dirasatil Islamiyah. Kulliyatin Dirasatil Islamiyah. Nah, setelah kita baca satu slide ini, yang lain fokus bisa menyimak sekaligus mencari ya, browsing artinya di Google. Apa arti iltahaqtu, kemudian sahih, dan kuliah, sehingga nanti proses pembelajarannya lebih cepat, nah, seperti yang sudah kita lakukan. Nah, barangkali ada yang baru mencari arti-artinya, kita lanjutkan dulu pada slide berikutnya. Ulangi sekali lagi. Iya, Ustaz. Hal dhahabta ilal jami'ati amsi ya sadiqi? Hal dhahabta ilal jami'ati amsi ya sadiqi? Farid. Naam, dhahabtu ilal jami'ati amsi ya akhi. Farid. Na'am dhahabtu ilal jami'ati amsi ya akhi. Nah, berikutnya. Nah, dari potongan percakapan tadi,
ada kalimat apa yang belum diisi di titik-titik ini? Coba perhatikan. Naam, dhahabtu ilal jami'ati tetetetetet ya akhi. Apa tadi? Amsi, Ustadz. Amsi. Ya. Berikut. Masih bersama Kak Ismaratul satu kali lagi. Wahal fil jami'ati turusun kathiratun. Wahal fil jami'ati turusun kasiratun. La fil jami'ati darsan ithnani faqat. La fil jami'ati darsan isnani faqat. Lakinnal baramija kathiratun. Lakinnal baramija kasiratun. Nah, baik. Nah, sampai di sini saja. Ini seperti pertanyaan tadi ya, dari teks percakapannya tadi. Nah, coba ini tidak ada harokatnya. Ada Kak Ismaratul, bisa dibaca kembali. Iqra' hadhil jumlah lakinnal baramija kasiratun. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Nah, demikian cara kita belajar materi percakapan. Nah, dan seterusnya. Jadi sambil kita baca, yang lain membantu browsing artinya. Ada yang sudah menemukan apa tadi arti dari percakapan-percakapan tadi? Misalkan di slide pertama ini. Dari Isna. Belum menemukan Ustaz. Oke, baik. Coba dicari lagi. Hilda, barangkali sudah menemukan artinya? Ibu, aku dengar kamu masuk Universitas Islam Sultan Agung. Apakah itu benar? Kemudian Anas, anak dariku, mengatakan, benar. Aku masuk universitas ini di Fakultas Studi Islam. Baik, Fakultas Studi Islam atau Fakultas Agama Islam ya. Nah, araftu di sini tadi saudari Hilda menyebutkan aku dengar. Nah, tepatnya di sini adalah aku tahu. Ma'rifah itu tahu. Arafah. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Hilda dan yang lainnya, silakan bisa dicatat atau dilengkapi arti dari setiap percakapan pada materi ini. Nah, pada bagian materi yang kedua, saudara-saudari, nah di sini nanti akan ada materi tata bahasa setelah materi percakapan ya. Perhatikan baik-baik, tata bahasanya seputar isim majrur. Nah, kita awali dulu sambil mengingat materi tata bahasa sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui, isim dan fi'il itu sama-sama bisa di i'rab rafa. Maka disebut isim apa? Marfu. Fi'il juga demikian. Kalau dibaca rafa, maka disebut fi'il marfu. Isim dan fi'il juga bisa di i'rab nasab, maka masing-masing juga disebut isim atau fi'il mansub. Nah, salah satu keunikan isim itu adalah dibaca jar atau i'rab jar. Fi'il tidak bisa menerima huruf jar sehingga tidak bisa mengalami i'rab jar. Kapan isim itu dibaca jar? Ketika diawali dengan huruf jar atau dalam susunan namanya susunan idhofah atau dia berada mengikuti isim sebelumnya yang juga dibaca jar disebut dengan tabi' lil majrur. Nah, kali ini kita akan fokus belajar pada pembagian dan contoh isim majrur karena huruf jar untuk idhofah dan tabi' lil majrur pada materi setelahnya. Jadi silakan berikut beberapa contoh isim majrur karena didahului dengan huruf jar. Pada kolom pertama ada jumlah secara lengkap atau kalam,
Kemudian kolom berikutnya analisis. Huruf jarnya mana dan isim majrurnya yang mana. Nah, sebagai contoh saja kita akan baca 3 contoh pertama. Kemudian kita tentukan huruf jarnya apa dan isim majrurnya apa. Bersama kita dengan siapa yang sudah siap membaca bersama saya? Sinta Uliati? Fitri? Saya Ustaz. Atau Sinta? Oke, bergantian. Sinta dulu silakan. Ra'aitu dhaifa minan nafidati. Ra'aitu dhaifa minan nafidati. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, yang lain sambil disimak dan mencari arti setiap kosakata dan jumlah ini. Tentukan, Saudari Sinta, huruf jarnya yang mana dan isim majrurnya apa. Dibaca pada kolom berikutnya ini. Sinta. Huruf jarnya, baik Ustadz. Huruf jarnya min. Isim majrurnya. Isim majrurnya nafidati. Baik, jangan lupa alnya dibaca ya, an-nafidati. Ya. Contoh kedua. Sallamal amidu ala awliya'it talabati amsi. Sallamal amidu ala awliya'it talibati Awliya'it talabati amsi. huruf jar. Sallamal amidu ala awliya'it talabati amsi. Huruf jarnya ala, isim majrurnya awliya'it talabati. Nah, berikut contoh terakhir. Al-musyrifu yusa'idu talabata ala mudzakarati durusi. Okay. Al-musyrifu yusa'idu talabata ala mudzakiratit durus. Nah, huruf jarnya ala, isim majrurnya ala, isim majrurnya mudzakiratit durus. Tamam, ahsanti barakallahu fiik. Demikian ya, saudara-saudari, beberapa contoh isim majrur karena didahului dengan huruf jar. Silahkan dilanjutkan secara mandiri. Untuk artinya dapat dicari secara mudah di Google Translate. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau Jabri. Oke. Nah, seterusnya materi ini juga nanti dapat Anda ikuti melalui link YouTube atau media lain yang nanti akan disiapkan dari hasil proses pembelajaran kita untuk membantu mudzakarah atau mengulang materi pelajaran ini. Terakhir, mari kita akhiri pelajaran ini dengan sebuah mahfuzat. La tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang membaca? Silakan. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya? Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih sekali atas kehadiran dan keaktifannya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Hal indakum soal? Oke, belum ada. Saya tunggu. Barangkali kalau ada bisa disampaikan melalui grup WhatsApp juga. Kita akhiri. Ila liqa'in akhar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.